Pernah tidak kita scrolling media sosial kemudian menemukan komentar netizen yang hobi mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda pandangan? Atau ada yang saking ingin toleran, semua hal justru dicampur adukan? Capek ya? Nah, hari ini kita akan membahas satu istilah yang sudah cukup ramai dibicarakan, sudah sering FYP, ada di media sosial, tugas sekolah, tugas kampus mungkin, dan atau bahkan di pidato-pidato. Ya, namanya adalah moderasi beragama. Tenang-tenang, ini bukan khotbah, bukan juga ceramah. Kita bahas santai saja, oke? Ayo, sini duduk. Sebelum lebih jauh, mari kita bersihkan dulu salah paham yang selama ini beredar, bahwa moderasi beragama artinya kita menjadi tidak taat kepada ajaran agama kita sendiri, atau moderasi beragama itu artinya kita sedang mencampur adukan semua ajaran agama. Big no, itu adalah mitos. Coba kita lihat jeruk ini. Jeruk ini kita tahu rasanya asam, manis, dan enak. Tapi kita tidak bisa memaksa jeruk ini terasa seperti apel. Atau kita tidak bisa menggabungkan jeruk dan apel sehingga menjadi buah yang baru. Moderasi beragama bukan seperti itu. Melainkan kita mengakui bahwa jeruk ini enak dan kita meyakini itu. Tapi kita juga tidak perlu untuk melempar atau menghancurkan apel orang lain hanya karena kita tidak makan apel. Sesimpel itu. Ada 9 kata kunci utama moderasi beragama. Yang pertama adalah kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam beragama. Yang kedua adalah kemaslahatan umum, mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga ketertiban masyarakat. Selanjutnya adalah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan berlaku objektif. Selanjutnya adalah berimbang, selalu berada di tengah atau tidak berat sebelah. Selanjutnya adalah taat kepada konstitusi, patuh pada kesepakatan dasar bernegara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah komitmen kebangsaan, yaitu sikap setia dan cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Toleransi, menghargai perbedaan keyakinan dan menghormati hak orang lain. Anti kekerasan, yaitu menolak segala bentuk pemaksaan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah penghormatan kepada tradisi, yaitu menerima dan menghargai budaya serta tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ada 2 kata kunci yang paling relate dengan Gen Z saat ini, yaitu satu adil dan berimbang. Adil itu tidak subjektif. Kalau misalnya ada orang yang berbeda keyakinan tapi mengalami kesusahan, ya kita wajib membantu, karena kemanusiaan tidak memandang agama. Terus yang kedua adalah berimbang, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Kita berada di tengah-tengah. Kita tidak terlalu ekstrim kanan, yang paling menganggap dirinya benar dan bahkan gampang menyalahkan orang lain, tapi kita juga tidak terlalu di kiri, terlalu bebas dan bahkan sudah membentur ajaran dasar agama sendiri. Jadi, pada intinya kita sebagai generasi muda masih bisa menjadi pribadi yang religius, taat beragama, ibadah jalan terus, tapi di waktu yang sama kita masih bisa nongkrong dengan asik, bergaul, dan menjadi support system bagi teman kita yang berbeda keyakinan. Kenapa bahasan ini penting untuk kita generasi muda? Karena kita lahir di era digital yang mau tidak mau membuat kita menjadi warga dunia. Di internet,
kita bertemu dengan berbagai macam kultur dan pemikiran yang ada. Kalau kita tidak punya jangkar bernama moderasi beragama, kita mungkin akan terikut arus. Misalnya, mudah termakan hoaks yang bisa mengadu domba umat beragama. Atau bahkan kita sendiri menjadi pelaku cyberbullying dengan alasan membela agama. Nenek moyang kita sudah susah-susah payah membangun negeri ini, membangun fondasi negeri ini dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tugas kita hari ini bukan perang fisik, tapi perang melawan kebodohan dan intoleransi di ruang digital. Lalu, aksi nyatanya bagaimana? Tidak perlu susah-susah bikin seminar. Cukup mulai dari jempol kita. Misalnya, stop share konten provokatif, stop komen hate yang berbau sara, dan mulai buka ruang diskusi yang sehat. Kemudian ketika ada teman yang berbeda agama sedang merayakan hari besarnya, maka berilah selamat, atau paling tidak hargai waktu ibadah mereka. Ingat, berbeda keyakinan sama sekali tidak mengurangi esensi keimanan kita. Bahkan ketika kita sedang menghargai sesama manusia, itu artinya kita sedang menunjukkan betapa indahnya ajaran agama kita. Stay open-minded, stay kind. Saya Andi Tendrini Asmanur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.